Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Tidak ada yang punya problem? Senang semua hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, untuk kita hari ini seperti biasa melanjutkan materi kita tentang pelajaran matematika ya. Untuk ke depan ini tentunya kita tidak langsung melanjutkan ya. Pasti ada yang perlu Anda sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Coba kalau ada yang salah, ada yang mau disampaikan dengan paham, ada tidak kira-kira? Tidak ada. Berarti semuanya dalam keadaan bergembira. Yakin? Nah, untuk berikutnya sebelum kita memulai pelajaran kita ya sudah biasa menunjukkan pertanyaannya sejenak untuk berdoa. Nah, untuk berdoa nanti mungkin ada satu orang yang akan memimpinnya. Ready ya? Ya. Coba Pipian baca ulang, Pipian, kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai pendapat teman saat berdiskusi kelompok. Kedua, pada saat diskusi, boleh berbicara apabila sudah diizinkan oleh guru atau moderator kelompok. Ketiga, pada saat kelompok presentasikan hasil kerja kelompok, maka yang lain diam dan mendengarkan dengan baik. Keempat, pada saat berdiskusi kelompok, semua siswa aktif dan berperan masing-masing. Kelima, pada saat pembelajaran berlangsung, agar tidak keluar masuk agar tidak mengganggu konsentrasi dalam belajar. Keenam, saat akan meninggalkan kelas akan izin dengan guru terlebih dahulu. Ketujuh, tidak melakukan aktivitas lain agar saat pembelajaran berlangsung. Baik anak-anak ya, kita sudah membacakan kesepakatan kelas kita seperti biasa setiap memulai pembelajaran. Bisa kita sepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak juga ngecek kehadiran dulu ya. Kira-kira yang tidak hadir, ada tidak? Ada. Siapa? Dinda. Dinda. Kemana Dindanya? Apa? Tidak ada kabar ya? Iya, Pak. Sudah berapa hari? Baru hari ini. Berarti baru pelajaran 4 lah ya. Oke. Kalau itu mungkin anak-anak ya nanti bisa ditanya kabarnya karena itu adalah sebagai pemanu kita harus peduli dengan teman sekelas, minimal teman sekelas dulu ya. Itu rasa sosial kita harus kita tanamkan ya dari sejak sekarang. Oke, untuk berikutnya sebelum kita memulai materi kita, coba kalian berdiri. Sudah? Oke. Sekarang kalau Pak bilang gajah, berarti kamu besar seperti ini ya lah. Besar seperti ini. Kalau Pak bilang semut, kamu kecil. Gini, kecil. Nah, langsung ngomong besar, kecil. Nah, ya besar, kecil. Oke, kalau Pak bilang gajah, ya. Oke, mulai bisa. Gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Oke, sekarang kita balik. Kalau Pak bilang semut
sebesar apa? Jawabnya sebesar apa? Kalau Pak bilang gajah kecil. Nah, sekecil apa? Oke. Sekarang Pak bilang semut sebesar apa? Oh, masih ada yang kurang tadi. Ini salah, kebalik ya. Kecil. Gajah sekecil apa? Semut sebesar apa? Gajah sekecil apa? Oke, sudah bisa kan? Sudah. Terima kasih nak. Berarti Anda sudah fokus. Kita mulai pembelajaran. Oke, silakan duduk kembali. Oke, nah ya, sebelum kita memulai pelajaran, bahwa hari ini kita akan memulainya dengan peluang suatu kejadian, jadi suatu peristiwa, ya. Nah, suatu peristiwa ini artinya sebelum kita melaksanakannya pasti berpikir dulu ya, bagaimana kita melakukannya. Nah, sekarang apa tujuan pertama? Tujuannya pertama, kamu dapat menentukan peluang, ya. Yang kedua, apa nanti? Dapat mempraktekkan peluang. Bagaimana peluang itu, ya. Yang ketiga, Anda dapat merumuskan peluang suatu peristiwa, karena peristiwa nanti kan berbeda-beda, ya. Nah, di sini Pak sampaikan juga nanti ya, dalam pembelajaran kita hari ini yang kita nilai ada dua nanti. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan, ya, paham ya? Nah, untuk berikutnya bagaimana kita penting atau tidak sih belajar peluang ini? Tidak, menurut kamu penting. Sepenting apa? Nah, seperti ini. Nah, kita di dalam kita matematika ini, orang mengatakan matematika ini ratu dan rajanya segala ilmu. Apakah benar? Benar tidak? Kira-kira. Apakah ada dalam dunia ini, dalam proses dunia kita tanpa matematika? Dagang matematika, ya. Ilmu sosial matematika, menghitung jumlah masyarakat, ilmu bisnis apalagi, berapa jumlah penduduk kita mau berbisnis, termasuk sampai pada orang meninggal pun matematika. Apa contohnya? Waktu menggali kubur, reda ukuran, berguna matematika? Berguna. Cuma berbeda dalam menyebut. Kalau dia masih hidup, dia menjadi namanya, kalau tegak tinggi. Kalau dia sudah meninggal, misalnya jadi apa? Jadi apa? Panjang. Jadi penyebutan yang berbeda, tapi sebenarnya pada ukurannya sama. Bisa menggunakan senti dan meter. Nah, di sini ya, artinya penting belajar matematika ini. Apalagi kita sudah masuk pada peluang. Anda ini sudah peluang. Bagaimana peluang itu? Nah, sekarang Pak tanya, Anda dulu tamat SMP, orang itu kan tidak menujunya ke SMA semua, ke SMK, ya. Ada yang ikut ke daftarnya ke SMK, ada yang daftarnya ke SMA, dan ada jalur prestasi, ya, ada jalur tes. Nah, pada jalur tes ini, jalur prestasi, apakah mereka ini diterima semua? Tidak. Nah, kalau tidak, artinya apa itu? Kalau tidak terima semua itu artinya nasib atau peluang? Peluang. Artinya kan peluang kamu ada, kesempatannya ada, tapi peluangnya ada atau tidak? Nah, ya dah. Paham nggak maksudnya begitu? Oke, nah sekarang ya kita sudah paham bagaimana menyatakan peluang itu nanti. Nah, misalnya dari data siswa SMP kamu ada 100, ya dah. Daftar ke sini 50, SMK 2 menerima misalnya 300 siswa, pendaftar 600. Semuanya peluangnya sama atau tidak? Tidak.
Coba ada yang bisa menyebutkan sama atau tidak? Peluang kamu sama? Tidak ya, dan karena tidak lulus semuanya. Iya, berarti ada yang terseleksi. Tuh, ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita membentuk kelompok. Tadi sudah Anda kumpulkan sesuai observasi. Kita nanti ada 3 kelompok sesuai yang kita sampaikan kemarin, bahwa kita ada nanti gaya belajar sesuai dengan yang kamu isi di survei atau observasi Pak kemarin. Pertama kita kelompok visual, jadi ini yang kelompok visual yang sesuai hasil dari analisa Pak. Kemudian yang kelompok auditori yang ini ya, dan kelompok kinestetik ya. Nah, jadi yang visual ini adalah dia membaca buku ya. Jadi membaca buku. Nah, untuk yang auditori ini dia lebih mendengarkan video YouTube. Jadi kan di situ ya letaknya. Nah, kemudian kinestetik ini dia akan mempraktikkan secara langsung. Ya, punya uang logam? Ada uang logam? Ya? Tidak ada. Ada, baik. Ada tidak uang logam kita ini kan kemarin? Nah, ada? Nah, ada kan? Baik. Ya, kalau sudah ada, nanti ada yang dadu ya. Oke, nanti kita berikan dadunya. Kemudian kita selanjutnya adalah merilekskan diri dulu. Ya. Nah, sekarang coba pejamkan matanya baik-baik sambil membayangkan, ya, jangan membayangkan cowoknya, ketenangan jiwanya. Ya, oke, bisa mulai pejamkan mata. Ya, sudah pejamkan mata sambil menarik napasnya dalam-dalam sambil memfokuskan, ya, meluangkan, melupakan apa yang terjadi di kosanmu, ya, di luar sana. Tarik napas, hembuskan perlahan-lahan, tarik napas lagi, hembuskan secara perlahan, tarik napas lagi, mengucapkan alhamdulillah sambil membuka mata. Oke, bagaimana perasaannya? Iya, tenang ya, lebih tenang karena kita sudah merasakan kejiwaan kita lebih tenang dan lebih fokus dengan belajar kita pada pagi hari ini. Ya, oke, untuk selanjutnya kita sesuai kelompoknya tadi. Nah ya, ini ada LKPD yang sudah Pak siapkan sesuai dengan LKPD-nya. Oke ya, ini dadunya setiap kelompok silakan diambil ya dadunya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran tentang peluang pada dadu ini, kita lihat dulu action pada contoh penggunaan peluang pada mata dadu. Ini silakan disimak ya. Ya, jadi menunjukkan bagaimana mata dadu itu. Jadi mata dadu itu ternyata ada 6 mata dadu yang dilempar secara serentak, ataupun kalau satu dadu hanya satu dadu saja, maka nampaknya di situ ada nampak angka 4. Nah, di situ ada sampelnya. Tadi apa sampel? Jadi nomor 1 sampai 6 ada mata pada dadu tersebut. Oke, maka tadi dilemparnya peluangnya, maka peluang angka 1 adalah 1/6. Jadi peristiwa terjadi 1 dan sampelnya adalah 6. Oke, paham anak-anak kira-kira untuk penjelasan dari contoh tersebut? Kalau sudah, kita melanjutkan pada praktek sesuai kelompok yang sudah ditentukan tadi. Silakan praktekkan sesuai dengan LKPD-nya. Ya. Oke, ini boleh ya, kamu buka YouTube, boleh enggak apa-apa lah. Tentang peluang dan bisa. Tadinya ada sudah. Kan ini bisa sudah dilihat. Dari sini ada berapa sisi dadu? Dari sini dadunya. Nah, biar kamu lihat ada berapa sisi. Nah,
Kalau 6 dia masuk, berarti ada berapa dia? Ada berapa ininya? Istiwanya yang bisa dikasih sini. Mata dadu kan baca. Coba kamu baca. Ada berapa? Apa yang Anda rumuskan di dalam peluang ini? Angka keluarnya angka berapa? 2. Berarti tulis di sini angka 2. Iya, angka 2. Oke, berarti di sini berarti apa yang keluar tadi dari mata dadu yang keluar berarti keluarnya berapa? Dari 6 sisi ini keluar berapa sisi? 1, berarti 1 per ada berapa sisi? Nah, 1 per itu. Nah, sekarang bawa lagi. Pertanyaan ketiga apa? Coba diskusi. Oke, kalau sudah kita presentasikan sesuai dengan kelompoknya tadi. Sudah? Kalau sudah, boleh kelompok mana dulu yang mau presentasikan? Siapa dulu yang mau presentasikan? Oke, kelompok Randy ya? Oke, silakan. Oke, berdiri semua. Oke, ini dari kelompok visual dulu yang akan menyampaikan presentasinya. Ya, sudah selesai. Oke, silakan. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan apa yang telah kami rangkum. 1. Peserta didik menyiapkan satu mata dadu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian dari satu mata dadu, perhatikan ada berapakah angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis tersebut dinyatakan sebagai ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 2. Apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan suatu kejadian? Tuliskan rumus. Angka 2, peluang dari 1 per 6. Iya. Dari satu mata dadu yang telah disiapkan masing-masing kelompok, lakukanlah percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu, kemudian Anda tuliskan angka yang nampak. Yang nampak adalah angka 2. Iya. Oke. Apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti yang dilakukan pada soal nomor 3? Tidak semua peluang mendapatkan kesempatan. Nomor 5, tulislah kesimpulan dari rangkuman hasil pembelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sampel, ada 6 dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita melempar dadu yang keluar angka 2. Dan ternyata tidak semua peluang mendapatkan kesempatan. Ya, oke, tutup. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh di-upload dulu dari kelompok siswa. Kita beralih ke kelompok apa tadi? Iya, auditori, silakan. Oke. Senang berdiri semua lah. Ya, kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, peserta didik menyiapkan mata dadu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, dari satu mata dadu, perhatikan ada berapakah angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis tersebut dinyatakan sebagai ruang sampel S. Sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tuliskan penjelasan Anda. Kedua, apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan suatu kejadian? Yang kami dapatkan yaitu angka 2. Kemudian, tuliskan penjelasan mengenai rumus yang ditulis. Rumus yaitu 1 per 6. Dari nomor 3, dari satu mata dadu yang telah disiapkan masing-masing kelompok, lakukanlah percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu. Kemudian Anda tuliskan angka yang nampak. Angka yang nampak adalah angka 4. Berapakah peluang kemungkinan yang muncul dari percobaan tersebut? Yaitu 4 per 6. Nomor 4, apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti yang dilakukan pada soal nomor 3? Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu titik
hanya satu sisi, yaitu angka 4 dari sisi 6, sehingga tidak semua mendapatkan peluang. Nomor 5, tuliskan kesimpulan dari rangkuman dan rangkuman dari hasil pembelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sudah dijelaskan, sampel yang pertama itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang keluar itu hanya angka 4. Berarti tidak semua bisa mendapatkan peluang. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini yang kelompok terakhir, kelompok estetik. Silakan siapa yang maju. Ya, silakan. Oke, silakan. Lain matikan ya. Menyiapkan satu mata dadu yang telah disediakan oleh guru. Kemudian dari satu mata dadu perhatikan ada berapa angka pada dadu itu dan tuliskan. Mata dadu yang telah ditulis tersebut nyatakan sebagai ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Apakah dapat Anda rumuskan peluang kemungkinan suatu kejadian? 6. Angka. Enggak 6. 3. Dari satu mata dadu yang telah disiapkan, masing-masing kelompok lakukan percobaan dengan cara melemparkan satu mata dadu, kemudian Anda tuliskan angka yang nampak atau muncul. Berapakah peluang kemungkinan yang muncul dari percobaan tersebut? Angka 4, peluang angka hanya peluang 4 dan tidak semua dapat peluang. 4. Apa yang dapat Anda simpulkan dari percobaan seperti yang dilakukan pada soal nomor 3? Tidak semua memiliki peluang yang sama. 5. Tuliskan kesimpulan dan rangkuman dan hasil pelajaran hari ini pada kelompok Anda. Sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saat dikoncang keluar angka 4 yang kami dapat 4. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, diberi aplaus juga ya. Setelah Anda mendengarkan 3 kelompok tadi, visual, kinestetik, dan auditori, kira-kira kelompok mana yang memang sudah lengkap penjelasannya? Kelompok? Iya, berarti kelompok audit. Yang masih ada kurang penjelasannya. Kelompok mana? Kelompok ini. Apa yang kurang ya? Kesimpulannya, rangkuman. Iya, tidak apa-apa. Nah, tapi sudah tahu kan? Itu salah satu langkah kita memberanikan diri untuk tampil, bagaimana memposisikan diri sebagai pembicara, sebagai moderator, ya. Itu langkah pertama kita untuk berdiskusi ini, ya. Karena apa yang Pak katakan tadi, selain kita pengetahuan juga ada penilaian praktik. Oke, dari sini kita sudah semua menampilkan presentasinya, sudah semuanya luar biasa ya. Kekurangan menjadi suatu kelebihan, karena dengan kekurangan kita menjadi bisa. Sekarang udah tahu kan kelompok kinestetik tadi apa yang mau ditulis ya, dah? Oke, terima kasih. Nah, untuk berikutnya kita merangkum sama-sama. Tadi semuanya sudah tahu bahwa yang keluar angka dadunya sebenarnya sama ya, dah? Tapi yang kamu keluar waktu kamu mengoncangnya sama tidak angka yang keluar? Tidak. Artinya apa yang perlu kita rangkum? Yang pertama, setiap peristiwa tidak sama peluangnya. Iya, jadi setiap peristiwa dia tidak memiliki peluang yang sama. Ya. Kedua apa? Yang kedua, kalau misalnya semakin banyak dadu, semakin besar atau mengecil peluang kita bisa? Semakin besar.
Kalau banyak dadunya, kita semakin besar atau semakin kecil? Peluang kita mendapatkan angka tadi semakin besar. Oke ya. Semakin banyak dadu semakin besar peluang dapatkan angka tadi ya. Pak, salah Pak. Hah? Banyak dadu semakin besar peluang dapat semakin banyak dadu semakin besar peluang dapat kita ambil. Tapi sekarang kalau dadunya, sekarang katanya besar peluangnya. Kalau satu dadunya ini ada 6 ya sisi. Ada 6. Kalau misal 3 dadu setiap orang berarti 3 kali 6 berapa? 18. Berarti ada 18 ya. Ada 18 sisi. Benar? Sisi sampel. Jadi sampelnya ada 18. Berarti angka 3 ada berapa di situ? Ada 3. Berarti peluangnya angka 3 berapa? 3 per 18. Berarti kalau semakin banyak angka dadu tadi, semakin banyak juga sampel. Artinya membuat peluang kita membesar atau kecil? Peluang kita dapat berarti tergantung dari jadi tergantung dari dadunya ya, tergantung jumlah dadu dan jumlah angka yang didapat diinginkan ya. Oke, yang berikutnya ketiga. Apa misalnya yang ketiga? Rangkuman ketiga cukup mungkin apa? Ketika kamu memecah dadu, jenis dadunya sama tidak? Sama. Berarti apa bisa disimpulkan? Dikatakan peluang itu sama jika peristiwanya sama-sama menguncang ya. Kalau yang tadi ada yang menggelindingkan kan beda peluangnya. Nah, berarti mempunyai peluang yang sama apabila peristiwanya juga peristiwa yang sama. Jadi di situ jadi peristiwa sama kamu sekarang sama-sama kelas 11. Kamu punya peluang untuk naik ke kelas 12 sama karena sama-sama kelas 11. Karena soal yang diberikan oleh guru juga sama. Tapi kalau kamu sekarang kelas 11, soal diberikan oleh guru adalah kelas 12, kira-kira peluang kamu sama tidak dengan kelas 12 pinternya? Berbeda, makanya peluang tadi harus sama pada peristiwa yang sama. Oke, kalau begitu kita kalau mau bekerja ada 1000 tamatan SMK jurusan TKJ, misalnya Kabupaten Lahar, diterima hanya 100. Bagaimana peluangnya? Berarti 100 per peluangnya berapa? 100 per 1000. Berarti kalau kita coret ya, berarti berapa? 100 per 10. Artinya peluang kamu untuk diterima bekerja hanya 1 per 10. Benar? Maka apa yang perlu kita lakukan sebagai anak SMK yang siap kerja adalah menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan skill. Nah, jadi tambahnya adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan skill. Baru kita bisa peluangnya yang sama, tapi harapan kita besar untuk bisa lulus. Baik, dari situ kita sudah merangkum, sudah kita lakukan rangkumannya. Kita kumpulkan dulu, coba LKPD-nya. Sudah? Iya. Satu lagi kelompok ini, silakan. Oke, ya dari situ kita sudah semua menjawab pertanyaan. Terima kasih Anda sudah melakukan yang terbaik. Nah, sekarang tanya juga. Kalau di sini kita sudah mempraktekkan
Jadi Pak beri tugas di rumah Anda untuk membuat video, ya, videonya berkelompok, ya. Iya, kelompok inilah silakan buat videonya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan pertemuan berikutnya dengan peristiwa yang berbeda tentang peluang. Bisa? Yakin? Bisa? Oke. Nah, itu sudah Pak siapkan linknya, nanti sesuai dengan link mengirimkannya ya. Kita tampilkan linknya nanti, kirimkan lewat link, nanti Pak akan melihat dari proses Anda melakukan itu, ya. Nah, kemudian di sini Pak sudah ada lembar refleksi, Pak minta untuk Anda mengisi refleksinya. Jadi silakan diisi ya. Refleksinya bagaimana terhadap Anda. Nah. Oke ya, refleksinya nanti dikumpulkan lagi dengan Pak ya. Nanti dikumpulkan bagaimana hasil refleksinya. Ya, refleksikan itu. Ya. Apa tujuan refleksi ini? Agar Pak sebagai pengajar dengan ilmu matematika yang diberikan kalian, Anda akan tahu bagaimana merefleksi Pak agar saya lebih baik lagi untuk proses pembelajaran di kedepannya nanti. Ya, oke. Kalau begitu silakan kumpulkan refleksi tadi, silakan kumpulkan. Oke, itu terima kasih. Nah, sebelum kita ini, nah ya, kita lihat dulu ini ada cuplikan video, ya. Silakan perhatikan dulu. Sambil simak ya, isi videonya bagaimana? Proses kupu-kupu pertama dia punya telur ya. Setiap spesies yang berbeda dia bertelur juga berbeda. Spesies berbeda artinya menandakan dia berbeda juga klasifikasinya, jenisnya. Ya betul. Oke, sekarang dia sesudah itu sudah menjadi telur, jadi apa tadi? Ular. Iya, betul, bagus ya. Oke, setelah ular jadi apa dia? Iya, betul. Untuk kelompok dua ini ya. Setelah kelompok dua menjawab, lanjut jadi apa dia? Iya, jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di mana nak? Prosesnya. Ada tidak perjuangan manusia di situ? Ada tidak perjuangan induknya? Tidak ada. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan dari situ? Mengatakan. Apa kira-kira bisa dikatakan? Artinya dengan apa dia? Dari telur sampai ini usaha siapa? Usaha sendiri. Tidak, usaha individunya masing-masing. Yang berusaha dia akan jadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Yang tidak berusaha akan punah. Nah, maka di sini Pak tulis kebiasaan yang kecil baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik juga. Maka ya, dari hal yang kecil lakukanlah yang terbaik. Nanti akan menghasilkan yang terbaik juga. Artinya tetap semangat, walaupun ilmu yang kamu dapat kecil, tapi lama-kelamaan ini akan menjadi suatu yang besar. Kamu akan menjadi orang luar biasa. Yakin? Yakin. Bentuklah karakter jiwa kamu yang kata Pak tulis ini. Kebiasaan kecil menjadi besar dengan kebaikan.
Bisa kira-kira dipahami sampai di situ? Bisa. Baik, kalau begitu Naya, kira-kira dari sini sudah kami isi tadi mengisi refleksi. Saya terima kasih. Nanti apa yang kamu refleksikan terhadap saya akan saya berusaha untuk sebaik mungkin menjadi pelayan kamu di dalam pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Nah, dari sini Pak mau tanya dulu, kira-kira menurut kalian apa yang dirasakan setelah belajar matematika tentang peluang ini? Dari metode pembelajaran kita, bagaimana? Coba kelompok 1. Penjelasannya mudah dipahami, Pak. Iya, coba tegak nak, biar yang lain ya. Penjelasannya mudah dipahami. Iya, boleh. Kelompok 2, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan dengan hari ini? Dengan adanya Coba tegak nak. dengan adanya kelompok ini bisa saling berdiskusi, jadi misalkan ada yang kurang ngerti bertanya dengan yang lain itu jadi materinya itu jadi mudah. Dipahami. Iya. Oke, mudah dipahami ya. Boleh. Masih ada kelompok ini mau nambahkan? Boleh? Ayo. Apa deh? Gelisah apa ada yang menghubung ya? Oh iya. Tapi senang kan hari ini? Senang. Oke. Kelompok 3 coba apa kira-kira? Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, silakan. Silakan. Ya, boleh. Bagus. Dengan belajarnya diskusi ini lebih paham karena belajarnya sama-sama. Juga lebih refleksi. Iya. Jadi dengan diskusi ini lebih mudah dipahami karena zaman now kan karena satu frekuensi. Kalau Pak dulu katanya satu server. Kami sudah beda satu frekuensi. Bagus. Oke, beri aplaus semuanya karena Oke, nah ya, untuk berikutnya pembelajaran kita adalah melanjutkan di minggu pertemuan berikutnya adalah harapan. Jadi menentukan peluang harapan dari peristiwa kejadian suatu peristiwa peluang. Ya. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Anda berakhir, karena memang setelah ini pulang, jadi kita sekaligus berdoa penutup sekaligus untuk berdoa pulang. Oke, kalau tadi Randy coba yang si Dedek ya, Dedek ketua ya. Oke, coba dipimpin doanya, doa pulang kita sambil tutup. Oke, silakan. Iqra'i doa. Ya, baik, dengan berdoa tadi penutup sudah pelajaran kita hari ini. Kemudian juga Anda nanti jangan untuk hampir di jalan sebelum pulang. Kalaupun mau pulang izin dulu ke orang tua. Kalau kamu mau kemana-mana, ya itu saja. Siapkan bukunya dan rapikan kembali tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang peluang kejadian sebuah logam. Logam memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Banyak sampel dua, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Rumus peluang kejadian adalah P sama dengan NS, yaitu N adalah peristiwa yang terjadi dan S adalah banyaknya sampel. Setelah kami melakukan praktik, angka yang keluar adalah sisi gambar. Maka, P sisi muncul adalah P sama dengan 12. Sekian hasil diskusi kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil tugas mempraktik peluang kejadian 2 uang logam. Bahwa 1 uang logam memiliki 2 sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Dengan 2 uang logam, maka memiliki 2 sisi gambar dan 2 sisi angka. Maka banyak sampel adalah 4, yaitu angka-angka, angka gambar, dan gambar-gambar. 2. Rumus peluang kejadian adalah P sama dengan N per S, yaitu N peristiwa yang terjadi dan S adalah banyak sampel. Maka setelah kami melakukan praktik dengan melemparkan 2 uang logam secara serentak, maka yang muncul adalah sisi angka gambar. Maka peluang angka gambar sama dengan 2/4. Demikianlah hasil diskusi tugas kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Andi Triaris Moholik. Aku dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kalian kalau belajar matematika itu susah nangkep gak sih? Sama aku juga. Tapi kok sebelumnya, kalau sekarang setelah belajarnya sama Pak Kamsul Hidayat, itu kayak asik banget teman-teman. Sama mudah nangkep juga. Soalnya materi yang diajarin itu kayak singkat, padat, namun nangkep gitu loh. Terus ada juga SBK-nya. Jadi kayak di sela-sela belajar itu kita kayak mencairkan otak dulu gitu loh. Jadi kayak asik banget lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Berti Anggraini. Saya mengajar guru produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Lahat. Pada kesempatan kali ini saya memberikan testimoni terhadap Bapak Kamsul Hidayat SPD MM. Secara pribadi saya mengenal sosok Bapak Kamsul Hidayat, pribadi yang sangat baik, menyenangkan dan bersahabat, terutama kepada semua guru-guru SMK Negeri 2 Lahat dan kepada siswa-siswi SMK Negeri 2 Lahat. Saya melihat beliau adalah sosok bapak yang sangat perhatian dan mengayomi dalam proses pembelajaran, sehingga menjadi motivasi dan inspirasi terutama semua siswi SMK Negeri 2 Lahat. Terima kasih kepada Bapak Kamsul Hidayat atas pengalamannya yang telah memberikan perubahan dalam proses pembelajaran kepada kami di SMK Negeri 2 Lahat. Dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa-siswi. Saya ucapkan kepada Bapak Kamsul Hidayat SPD MM, semoga lulus dan sukses menjadi guru penggerak angkatan 7. Semoga sukses menjadi coach di SMK Negeri 2 Lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.